setiap kita engineer itu punya jalan ninjanya masing-masing dan semuanya fair aja, nggak ada yang salah, nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih jelek, enggak. Ada yang ya jalan ninjanya jadi pedagang, emang itu lebih jelek? Enggak juga, karena butuh orang yang ada di industri di dagang. Ada juga yang sebagai sound engineer, ada juga sebagai pengusaha filmnya juga ada gitu ya. Betul. Karena buat saya belajar dimanapun sama, buku yang kita pakai sama, tinggal menyampaikan aja yang berbeda gitu. Ya ketika mau planning bikin lagu gitu misalnya, jadi punya tahu nih strategi-strategi yang tepat, audionya tuh seperti apa sih, targetnya tuh jelas jadi. Nah ini dipakai biasanya buat ngedit filmnya mereka, ditaruh di sini, nanti ngedit, baru nanti di screening ke mereka. Nah ini ada layar gede buat kita nonton bareng-bareng nih, sebenarnya ada sofa gitu. Halo netizen se-Indonesia Raya, masih bersama dengan saya Yoshua Yan dari Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Saya sedang ada di SAE Indonesia Creative Media Education, salah satu sekolah yang banyak melahirkan engineer top, banyak melahirkan pelaku industri di industri event, production, film, animasi di Indonesia. Dan kita akan grebek ada apa saja fasilitasnya, ada apa saja penjurusan bidang-bidang yang ada di SAE Indonesia. Yuk ikuti perjalanan Pak Lurah grebek SAE Indonesia. Capcus! Permisi Bu. Nah sekarang saya ada sudah masuk di area lobbynya, keren banget ya, SAE Indonesia. Dan saya akan grebek, kita akan ketemu sama Mbah Reksone Pawangi yang ada di sini bersama Rian. Kulo nuwun Mas Rian. Wah, selamat datang Pak Yoshua. Terima kasih. Thank you banget. Mau direpotin. Aman Mohon Pak. izin Silakan, untuk Pak. kita grebek fasilitas yang ada di SAE, boleh? Boleh dong Pak, boleh banget Jangan Pak. ada yang ditutup-tutupi loh ya. Tidak ada rahasia di antara kita. Tidak ada. Kita semua jor-joran buat Pak Yos. So kita akan ditemenin oleh salah satu pengajar. Ini bukan hanya pengajar tapi pelaku industri yang ada di SAE. Ada fasilitas penjurusan, lalu peralatan apa saja yang ada di SAE Jakarta. Mohon izin boleh di-spill Rian? Boleh dong Pak, silakan. Ayo, Yuk kita mulai dari mana? Yuk, kita naik aja langsung. Oke, Pak. siap. Nah, akhirnya sekarang kita di tempat yang pas kita podcast beberapa minggu yang lalu nih. Kita di tempat yang sama, di namanya studio apa nih Rian nih? Kita nyebutnya Studio 1 aja sih Pak. Studio 1. Ya. Nah, boleh dong Rian kita spill. Nih tipe apa dan sejarahnya gimana? Gila ini jadul banget, legend. Legend. Ya ini kalau Studio 1 kami ini mendesain studio untuk industri grade gitu, industri grade. Untuk mahasiswa bisa experience kalau di industri itu seperti apa. Salah satunya ada konsol NIF Custom 75 ini. NIF Custom 75 ini ya, kelihatan banget ya. NIF Betul. Custom 75 dan ini fully analog ya. Full analog. Jadi ini dari NIF, kebetulan SAE itu punya license-nya NIF dan mereka itu mendesain mendesain mixer ini untuk sekolah gitu. Khusus memang untuk edukasi. Khusus gitu untuk ya? edukasi. Wow. Jadi mostly yang punya mixer ini adalah SAE. Gitu. Jadi sampai SAE Singapura dulu SAE atau Belanda, misalnya SAE gitu. Australia ada. Australia ada mixer ini. Sudah ada berapa negara sih SAE itu? Oh, kita ada di 40 sekian negara sih, Pak. Sudah ada di 40 sekian negara. Gitu. Jadi memang nggak kaleng-kaleng. Cabangnya banyak, Son. Ini 48 channel ya berarti ya. Betul. Ini kalau lihat ini ya. Dan sampai masih pakai VU analog gitu ya. Apa kelebihan dari mixer ini? Nguliknya yang diajar di sini. Routing pasti routingnya seperti apa? Karena kan setiap mixer tuh routingnya beda-beda. Oke. Jadi ini workflow kerjanya juga beda. Misalnya kita punya studio sebelah itu studio 2, workflow kerja di sini berbeda dengan workflow di kerja sebelah. Jadi si mahasiswa diajar dari sejak input, kena gain, terus Nah, apa gain, lagi gitu itu diajar untuk routing gitu. Betul, untuk routing sampai masuk ke Pro Tools di sini. Oke. Nah, ini boleh tolong dijelasin nih Rian. Pro Tools-nya pakai apa ini? Nah, ini Pro Tools kita sebenarnya pakai HD system. Kita ada HDIO 32 channel. Ini Mac Mini dalamnya. Jadi ini ada HD card,
Jadi ini Mac Mini. sebetulnya cuman grill doang ya, ternyata dalamnya Mac ya. Dalamnya Mac. Ini dalamnya Mac Mini. Iya. Terus dia connect ke HDIO 32 channel ditambah Aurora 8 nih yang lama. Jadi Jadi 32 in berarti ya. iya ini 32 in 32 out 32 16 in 16 ini 16 ini 8. HDIO. Terus ini linknya Aurora 8 sebagai apa nih? Kita tambahan input input sama outputnya. Jadi setelah 32 ini channel berikutnya nih. Ini jadi tambah 8 gitu. Tambah 8. Oke, jadi 64 tambah 8 kira-kira gitu. 32 tambah 8. Oh, 32 tambah 8 ya. Gitu. Terus solid state logic ini untuk apanya nih? Nah, Preamp ini- atau apa nih? Ini kompresor, Oke. kompresor, ini stereo kompresor, ini mono kompresor, Dan mohawk. semuanya fully analog ya. Fully Jadi analog. betul-betul mahasiswa diajarin algoritmanya, maksudnya kompresor itu apa Betul. gitu ya. Dan ini semua industri grade ya, ini kopiannya 11076 ya, 1176 nih. Gitu. Jadi ini kita punya mohawk, SSL stereo kompresor. Nah, sebelah sini ada EQ sama preamp dan reverb. Fully analog. Keren banget ini sih Universal Audio ini. Ini UA. Legend banget 6176. Jadi memang yang banyak dipakai Ya. sama artis-artis, kita taruh sini. Ini ada preamp lagi, Great River. Ini reverb analog. Waduh, ini M1 XL ini zaman saya banget ini dulu nih. Insert gitu ini. Di-insert benar. Send return lah ya kalau Send zaman return. dulu. Terus ini EQ, ini juga semacam EQ. Meskipun sekarang sudah di digital teknologinya, processing semuanya sudah di dalam, Ya. tapi semua diajarin ya tentang Semua basicnya. Apa itu attack ratio, lalu release semuanya, threshold itu apa gitu ya. Sangat-sangat diajarin gitu. Jadi memang parameter-parameter ini itu diajarin di satu kelas sendiri gitu. Satu semester ngebelajarnya. Meskipun sudah nggak banyak ditemuin kita di industri rental yang masih pakai gitu Ya, kan jarang jarang, gitu ya kalau di Jakarta ya. Ini stereo kompresor juga ada efek. Terus Kemudian speaker-speakernya nih, ini kenapa bisa banyak banget far field, near field Far-field. ini memang maksudnya apa nih Rian? Nah, ini cerita dulu Pak. Siap. Sebelumnya kami itu mendesain studio ini menggunakan speaker yang di belakang itu Pak, pakai Dyne Audio. Oke, Dana Audio yang gede juga Saya nih ya. lupa serinya M10, M berapa gitu. Tapi Legend ini. seiring berjalannya waktu, barang ini tidak berfungsi lagi. Pantesan ditutupi speaker lain itu. Begitu Iya, dia betul. bunyi kalingan ini. Betul. Jadi ini tidak berfungsi yang di belakang, namun kalau mau copot kita harus hire acoustician lagi. Jadi sampai bongkar panelnya. Betul. harus ya? Oke. Jadi kita keep stay. Nah sekarang yang kita pakai ada Dyne Audio sama Yamaha MSP 10 ini. Ya, jadi netizen jangan menghakimi dulu ya. Jadi bukan berarti mosok studio sekolahan speaker ditutupi speaker gitu. Enggak, itu rusak son. Itu rusak, betul. Jadi ini 6,5 ya kira-kira ya. 6,5 ini mungkin 8 in sih kayaknya nih, Kira-kira Yamaha. segitu. Nah ini juga barang lama nih Yamaha MSP 10, cuman kami sangat seneng suaranya. Gitu. Oke, nah di sini ada apa lagi nih? Ini kalau ini komputer standar aja atau Komputer standar, betul. cuman untuk display aja gitu ya? Nah, untuk kontrolnya dari komputer situ, nah ini sebenarnya bisa digeser Pak. Nah ini kita bisa geser-geser. Oke, jadi ini untuk si engineer bisa di sini gitu ya? Jadi engineer Oke. bisa di situ dan ini connect ke Mac Mini ini. Oke, nah ini kan studio 1 ya Rian ya. Saya tuh ngeliat ada beberapa titik-titiknya ini khas, lalu otentik gitu ya. Akustiknya itu sopo dulu tuh yang ini. Akustiknya kita namanya John Brand dari luar. Pak John itu, Mas John. Dia itu mendesain awalnya untuk SAE, tapi di Indonesianya kontraktornya namanya Pak Toto yang ngerjain ini semua. Pak Toto Trimanto Wibisono namanya. Trimanto Wibisono, Pak Trimanto Wibisono. Oke, jadi dia juga memang seorang Juga acquisition dan dia penggemar audio juga Pak. Oke. Gitu. Jadi desainnya dari bule, jadi John, nanti dia yang eksekusinya. Jadi di sini. acoustician dan juga bantu desain juga and build juga Ya, gitu ya. Jadi build-nya. vendor juga gitu ya. Gitu. Nah, terutama ruangan ini, ruangan sebelah itu John Brand yang desain. Dan dari awal semuanya didesain ya, sampai lantai, atap, semua. segala gitu ya. Sampai bahannya, lantainya kayu apa itu didesain semua. Oke. Jadi komplit ya. Ya netizen ya, kita rada muter dikit ya. Jadi biasanya yang nggak kelihatan tuh soalnya ini nih diffuser di belakang. Engineering penting banget nih. Sangat penting. Karena apa? Karena dari sana tadi speaker langsung ke belakang nih, kalau tidak di permainan diffuser kayak gini suaranya juga jadi nggak real pantulannya gitu ya. Malah mengganggu engineer yang lagi kerja gitu.
Nah, nanti satu kali kalau kita mau ngobrol-ngobrol, apakah ada mata kuliah akustik juga Rian di SAM? Kita sempat ada mata kuliah di soal akustik, ngomongin QRD, ini kan nyebutnya QRD. Oke. Cuman memang nggak dalam banget gitu. Oke. Jadi hanya memperkenalkan bahwa QRD itu fungsinya untuk apa. Ini kenapa dia nggak rata ya gitu. Ada yang maju mundur dan Ada ini maju kan nggak mundur. sekedar asal-asalan, ini Enggak. ada ilmunya kan. Ada gitu. hitung-hitungannya. Ini jadi depth-nya berapa, ininya berapa gitu. Sampai density-nya segala ya, kekerasannya, kekerasan. pilihan kayunya segala ya. Mm-mm. Wow. Gitu. Jadi memang ini nggak cuman asal naruh Oke. gitu. Keren banget. Jadi ini kita namanya studio Sudah satu. 1. Oke. Mm-mm. Mohon izin Rian, kalau boleh kita lihat di studio-studio yang lain. Silakan. Tapi Pak. kita lihat bocorannya dulu ya. Ini apakah ini untuk ngetik dari studio sini atau memang terhubung atau gimana? Ini secara default ruangan sebelah terhubung dengan ruangan ini defaultnya. Oke. Tapi kita punya master PHB di belakang untuk menghubungkan beberapa live room kami. Wah, ini kita Gitu. belajar Son tentang master patch B Mm-mm. gitu ya. Please cekidot Son. Cus. Nah ini kita studio ada di lantai 2 semua Pak. Oh, Untuk ini kita audio. ada di lantai 2 Son gitu ya. Mm-mm. Jadi ini kita ada audio, ini ada lab animasi sebelah sini. Lab animasi. Ah, ah. Oh ya nih, animation studio gitu ya. Jadi supaya netizen tahu kita ada di kayak void gitu ya. Lihat nih Son. Nah, ini voidnya. Lalu kita mohon izin Rian. Silakan, Pak, apa silakan, itu Pak. patch? Lab master patch. Master patch ya. Oke, ini Oh lihat ini dulu. Yuk kita lihat ada apa di studio 2. nah ini studio 2 kami. Wah, legend ini. Ini ASP. ASP, Audien. Audien. Iya, jadi kalau studio 2 ini kita biasanya untuk mahasiswa-mahasiswa yang semester 1 atau semester 2. Oke. Jadi mereka itu belajarnya di Audien ini sebelum Jadi masuk ini ke juga sana. untuk belajar routing analog juga ya? Betul, betul. Bahkan kita ada ujian sinyal flow, Pak. Ini sekarang ini kebetulan kalau lihat lagi ada ujian sebenarnya. Mereka tuh lagi ujian untuk patching. Oh, gitu. jadi mereka diuji bagaimana caranya patching gitu ya kira-kira ya. Oke. Ini kayaknya kalau netizen se-Indonesia Raya nggak asing pasti karena lihat ini. Tahu nggak? Ini punyanya Aryo. Mirip-mirip maksudnya bukan punya Aryo. Kita sering take dulu sama Raja Terakhir kan ya tentang. Nah ini Audien ASP 8024. Jadi ini memang untuk ngajar analog juga. Analog, betul. Kita biasanya analog ini untuk belajar Semester-semester awal gitu. semester kira-kira ya? awal. 1, 2. 1 dan 2. Oke. 3 Oke. udah pindah ke sana. Oke, ini legend ini. HS. Pokoknya masih konnya putih ini. Iya. ya. Ini tipe apa? Ini HS8. HS8. Nah, Yamaha Oke, HS8. Ini dual control tapi sebetulnya basicnya tetap analog. Atau ada Analog. digitalnya juga, Rian? Sebenarnya prosesnya? kita kalau bilang digital cuman ini doang bagian tengah. Ini tuh controller ke Pro Tools aja sih. Oh, jadi cuma untuk ngoneksi sini. Connect doang. Nah, apakah ini juga terkoneksi dengan studio 1 tadi Enggak. atau sendiri? Sendiri untuk ruangan ini aja. Ada apa aja di studio 2 ini, Rian? Boleh Nah, tolong studio dijelasin? 2 ini ada outboardnya. Ini kalau kelihatan Oke. normal ya. Ini kita punya 500 series, isinya preamp, EQ, kompresor. Jadi ini 2 preamp, 2 EQ, 2 kompresor. Ini Jomic, kompresor Oke. juga. Ini kompresor. Nah, ini reverb. Nah, ini ada Behringer untuk Semua jenis kompresor Belajar. berbagai merek ya jadi ya. Ini Berbagai tapi merek. kompresor juga ya? ini ada kompresornya, ada EQ-nya. Oke, ini knop-knopnya masih legend banget nih kalau API ininya. Iya. Ininya API, ininya Lindell tapi. Apa namanya? 500 seriesnya Lindell. Oh, karena ini per ini ya. Ya, per ini slot bisa cabut, ya. bisa dicabut, Oke. bisa diganti. Ini meskipun satu slot kayak gini larang, Son. Betul. Ini Jumek untuk di kompresor. Ya, preamp dan kompresor Preamp ini. dan kompresor. Mm-mm. Ada DBA, kalau Lexicon ini tipe Ini reverb MX 400. MX400 XL. Waduh, ini apakah tabung juga atau gimana, Rian? Ini kompresor tabung, tapi ini balik lagi buat belajar kan. Ya, Behringer jadi ya. sementara ada aja. Nah, ini power supply-nya Audien. Ya? Audien. Mm-mm. Power supply. Nah, Jadi terpisah. ini loh, ini udah jarang banget kita ketemu ini namanya patching gitu. Apakah di sini diajarin tadi sampai memang pakai ujian ya, Rian ya? Pakai Ini ya? ujian, betul. Ini DBX berapa ini? 24 ya. PB48. Ini 48 input, 48 slot. Ini diajarin sekali Pak kalau ini Pak. Memang PHB ini kan fungsinya untuk mempermudah patching ya. Ya. Jadi semua koneksi, mixer, outboard itu masuknya ke sini.
ini loh pentingnya sekolah itu ya. Karena kalau kita langsung pegang digital mixer, kita main pencet langsung connect, kita nggak tahu dasarnya gitu loh. Kayak misalnya efek, itu kan sebetulnya prinsipnya send return. Lalu kalau prosesor misalnya kayak kompresor, itu kan insert gitu. Itu berbeda gitu. Dengan kita belajar patching itu kita tahu dasarnya gitu. Iya, betul. Oh, ngesendnya, returnnya lewat auxiliary. Gitu. Kalau orang-orang analog ngalami itu. Dan ini yang penting juga ya, hampir di setiap studio SAE saya perhatiin selalu ada power conditionernya ini ya. Jadi power regulatornya. Ini Furman. Kalau di kita ada Surge Egg. Pentingnya buat apa? Supaya kita jagain nih tegangan cacat itu bisa ripple-nya bisa dirapikan. Karena ya ini barang mahal Son gitu ya. Betul. Wah, akustiknya khas banget ya, SAE banget. Semua hampir sama. Dan ini juga sudah diperhitungkan semua ya. Semua studio kami sih, desainnya satu orang. Mohon izin Rian, mana silakan, lagu Pak. Rian? Saya kepingin banget tadi yang Rian spill tentang master Patch Bay. Wah, ini sebelah sini master Patch Bay-nya. Wah, ternyata tertutup oleh pintu di balik pintu. Ini rada gelap Son, kita bantu dengan pencahayaan kalau perlu. Sebelah sini. Nah, ini dia itu koneksi setiap studio nih, Pak. Nah, ini pakai multipin kita. Jadi studio-studio ini junction box-nya bisa diarahkan ke control room lain gitu. Ini kebetulan saya sudah sangat niat. Muternya lama banget. Ini model pakai Canare dulu ya, multipin gitu ya. Jadi dari sini dibagi ya ke beberapa studio. Ini ikut bikin juga dulu Rian emang? Saya enggak. Nah, kayak gitu tuh. Nah, ini bisa masuk ke junction box lain gitu. Dan sudah ada snake-nya gitu ya nih. Iya, gitu sudah. Ya. Sudah dibikin tuh semua. Channel berapa gitu ceritanya. Dan ini nggak mungkin salah colok karena sudah ada gridnya gitu ya. Udah Dia ada dratnya. masuk langsung drat, baru bisa di drat. Gitu. Jadi ini bisa kita konekin live room ke control room 1, live room 2 ke control room 2, atau kebalikannya dari sini ke sini gitu. Ini bisa. Recording gitu ya. Jadi inilah pentingnya Master Patch B ini supaya kita bisa mengkoneksikan dari banyak studio gitu ya. Betul. Nah, ini apa nih Rian? Nah, ini live room. Ini yang tembus tadi ya Son ya. Tadi kita nge-take podcast di sebelah kanan, kemudian di sini adalah area take room-nya. Ya. Apa yang dilakukan di sini biasanya? Ini live room biasanya kalau ada musisi atau band itu masuk ke ruangan ini untuk take, masuk naro-naro mic. Nah, itu ada junction box-nya. Di bawah dalam ruangan ada 3. Terus mahasiswa juga belajar pakai akustik. Ini akustik kami. Akustiknya ternyata ada portable-nya Son. Bisa modular, bisa jadi berubah. Kalau kalian tadi lihat cuman seakan-akan rapi semua kayak begini, tapi ternyata ini ada kunciannya. Bisa ditutup gitu ya. Ternyata rapi supaya bisa punya dasarnya. Iya, jadi ini kunci ya ngelok gitu. Harusnya ngelok, cuman yang ini udah mulai aus. Harusnya ngelok ini semua. Tuh, gini. Nah, jadi mahasiswa bisa milih nih surface-nya absorptif atau reflektif gitu. Absorptif atau reflektif. Ini yang reflektif, absorpnya kita bisa ganti ke dalam tuh. Jadi kalau mau pakai yang absorber gitu ya. Terus ini juga patching panelnya untuk in-out-nya langsung ngambil di sini ya. Betul, langsung ngambil di dalam situ. Nah, ini satu ruangan kita ada 3. Ya. Kemudian disiapin juga ya ini yang model portable gini ya Rian ya. Ini supaya ini gobo. Misalnya untuk ngetik drum atau apa gitu. Betul, juga. Ini untuk isolasi. Ini untuk kita nyebutnya gobo ini. Gobo. Ini untuk isolate antar instrumen gitu. Kalau misalnya memang harus take bareng. Jadi di sini juga bisa take satuan sendiri-sendiri, juga bisa take bareng juga. Buat live take bisa, live recording bisa. Wow, keren. Pakai grand piano segala, ini juga sudah sangat proper sekali. Nah, ini salah satu kelas kita juga, Pak. Kita tuh ada satu pertemuan khusus ngebahas miking grand piano gitu. Miking grand piano. Karena penting banget itu ya supaya low, mid, high-nya rata gitu ya suaranya. Low, mid, high-nya rata. Terus kan ada teknik-teknik yang mungkin jarang dipakai, kayak misalnya mikrofon taruh di bawah
piano gitu. Siap. Wah, ini kapan-kapan saya harus bawain artwork ke sini nih. Jadi yang khusus nih buat Betul. piano gitu ya. Betul. Itu salah satu legendnya banget itu untuk sampai grand piano. Sampai juga ada ornamen batu-batu juga. Ini juga fungsional juga. Fungsional. Nah ini batu ini juga didesain dari John Brand. Ini kalau dilihat sebenarnya maju mundur nih Pak. Iya, makanya. Ini memang didesain dari mereka. Jadi bukan hanya sekedar asal-asalan indah kayak bikin taman di rumah ya. Iya, ini literally ada hitungannya Pak. Dan jenis batunya pun juga khusus ya, nggak asal Iya. beli tukang taman gitu tuh enggak, Son. Gitu. Ini disebut Studiotech Live Room 1 kita Live nyebut. Room 1. Oke. Apakah ada beberapa live room juga kayak begini yang lain? Ada sebelah kita punya Live Room 2 nyebutnya. Monggo, kalau boleh kita spill sama-sama. Lengkap kan SAE kan? Makanya gak kaleng-kaleng ini, Son. Wow. Nah ini Live Room 2. Ini Live Room 2, which is terkoneksi tadi dengan Studio 2. Betul. Gitu ya. Secara default masuknya ke Studio 2. Bisa ngetik satu juga gitu ya? Bisa. Musik gitu ya, drum. Bisa juga. Ini kebetulan ada mahasiswa lagi take. Nah itu lagi dibuka tuh absorbernya. Oh iya, Oke, kalau ini main absorber gitu ya untuk penyerapan ya, bukan diffuse ya. Gobo juga banyak. Gobo juga Kemudian standarisasi dari in-out-nya itu bisa dilihat ya Son ya. Hampir di setiap studio itu input-outputnya standar gitu. Jadi tinggal plug and play dari semua sudut. Gitu, Live Room 2 nyebutnya. Nah juga lihat di atas ya, ini semuanya juga ada desain akustiknya Rian ya. Jadi Betul. sudah diperhitungkan ya, ini Iya, diffuse. Kalau di atas kita nyebutnya cloud, ini kayak Cloud, ya. Awan. Awan. Karena kayak awan, meskipun dari kayu ya. Meskipun dari kayu. Kita nyebutnya cloud. Ini juga bagian dari akustiknya. Apakah John sampai Brand. desain AC, lalu ductingnya, segala semuanya udah diperhitungkan? Semua diperhitungkan. AC, ini kalau dilihat AC di ruangan ini tuh noise floor-nya rendah ya Pak. Ya. Karena dia dibelokin nih Pak di dalam sini nih. Ini AC-nya dibelokin. Tuh ya Son ya, kalau kita sering ngalami entah itu di gereja, multifunction room, sound system mati aja, noise ruangannya sudah tinggi gitu. Tapi kalau di sini senyap peradaan karena memang sudah diperhitungkan ductingnya dibikin smooth. Betul banget. Jadi supaya blowernya itu nggak nyembur kekencengan gitu. Tapi tetap dingin. Dan tetap dingin, itu yang penting itu. Rano gunane soalnya. Oke, ini namanya Live Live Room 2. Room 2. Oke, apalagi ini Rian? Nah udah, tadi kita udah control room 2 kan ya. Kita Terus- kayak ini ya, tour. SAE tour. SAE tour. Kita punya 2 studio lagi. Oke, Atau kita mau lihat ruang gudang. siap. Nah, sekarang kita ada di ruangan apa nih, Rian? Ini ruangan supervisor kita nyebutnya. Supervisor. Waduh. Nih pas masuk Berarti dalamnya ada Superman. Berarti. Superman. Yuk. Oke. Permisi. Waduh, kulo nuwun permisi. Numpang enak. Permisi Pak Nathan. Ini kenalin ini salah satu supervisor di sini ya. Namanya Nathan. Boleh spill dikit dong, kenalan dulu sama netizen se-Indonesia Raya. Di sini sebagai apa dan job desk-nya apa? Nama saya Nathan. Saya kebetulan lulusan dari SAI Indonesia juga. Setelah lulus direkrut juga di sini sebagai supervisor sekarang. Jadi ya jadi satpam lah. Satpamnya ruangan inilah. Tapi dulu beasiswa juga nggak? Oh enggak. Beda ya. Beda. Kelasnya wajahnya orang bayar sama nggak bayar. Ini kan beda ya. ini fakir beasiswa ini enggak gitu. Ya. Aduh. Oke, jadi ini ruangannya supervisor. Kebetulan saya berdua sebenarnya. Oke. Nah, ini Jadi adalah Rian juga di sini juga kadang-kadang. di sini juga kadang-kadang kalau misalnya memang harus handover dengan mahasiswa gitu. Karena ruangan ini adalah ruangan tempat penyimpanan mikrofon. Ini ada mikrofon dan juga kabel-kabel gitu. Apa bedanya? Ini kan Rian dulu di Total Audio kita gerbek gudangnya segede gaban gitu ya. Betul. Maksudnya apa bedanya gudang di Pro Audio Industri yang betul-betul rental sama gudang di SAE? Apa yang membedakan? Yang pasti quantity, Pak. Kalau di total banyak banget. Gitu. Nah, maksud saya apakah di sini juga diajarkan gitu SOP bagaimana melatih mereka gitu kira-kira seperti apa? Jadi kalau di SAE itu memang kita punya sistem booking Pak nyebutnya. Sistem booking. Jadi sebelum mahasiswa menggunakan studio, kami punya sistem booking secara online dan itu kami monitor terus di sini. Wah ini kelihatan Gitu. ini. Jadi itu memang benar-benar untuk ngajarin mahasiswa
mesti pesen dulu gitu Betul. ya. Jadi yang penting kalau misalnya kita di SAE adalah preparation-nya. Karena yang kami percaya adalah show tuh nggak mungkin bagus kalau preparation-nya jelek gitu. Jadi mereka itu kalau bisa preparation yang bagus, datang ke kami sudah well prepared dan disiplin menggunakan barang-barangnya. Oke. Gitu. Kalau Nathan boleh dijelasin. Jadi SOP-nya tuh mahasiswa kalau mau ambil barang lalu nanti kembali prosedurnya gimana? Ya prosedurnya biasanya kami juga minta mereka bikin channel list sih. Jadi kami bisa monitor tuh mereka pakai instrumen apa aja sih. Benar nggak barang-barang yang dipakai itu sesuai dengan kebutuhan rekaman mereka. Gitu. Mikrofon yang dipilih tuh betul nggak sih? Cocok nggak sih dengan instrumen yang akan mereka rekam? Gitu. Dan itu ada surat-suratnya untuk mereka ngajuin atau online atau gimana? Betul, Online. Kita mesti Online online semuanya ya. semuanya online. Tapi Jadi, diajarin ya SOP-nya gitu. Kalau misalnya meleset mereka, salah nentuin, minta tiba-tiba mendadak, kru kan banyak yang kayak gitu Iya. gitu ya gitu. Reward and punishment-nya ada juga. pasti ada hukuman. Kami orang yang suka menghukum ya. Ini seru ini. Apa itu Nathan? Jadi Gitu. gimana? Nah, penerapannya? biasanya penyalahgunaan studio itu kami ban. Jadi dilarang mahasiswa menggunakan fasilitas studio. Berapa Waktu lama? tersingkat itu 2 minggu ya Mas ya. Ya. Oh iya. Jadi Kalau 2 dia minggu. melakukan kesalahan 2 minggu nggak boleh pinjam gitu. Ya. Betul, nggak boleh akses. Jadi nggak boleh akses, nggak Tidak boleh dikasih akses. Betul. Jadi semua nama yang ada di bookingan itu kita ban, gitu nggak boleh akses. Oke. Tergantung tingkat kesalahannya juga. Betul. Ya, betul. Jadi memang kami memonitor mereka sih, Pak. Keren ya. Jadi memang diajarin ini manner, attitude di dunia kerja nanti Ya. supaya mereka nggak kaget. Betul. Bukan hanya ketika mereka minjem, tapi juga waktu ngembaliin telat juga kena juga dong pasti dong. Mm-mm. Kalau hilang misalnya, Wah, hilang Kalau hilang kami minta Digantung. ganti. Enggak. wah, Mostly kalau hilang, ketahuan hilang gitu ya, Ya. kita bisa buktiin bahwa barangnya hilang, itu kita minta penggantian barang. ya intinya sebetulnya ini kan bukan masalah punishment-nya yang diiniin, tapi bagaimana Betul. melatih mahasiswa dari awal itu bertanggung jawab, Iya, kira-kira gitu ya. Betul. Dengan kerjaannya gitu ya. Boleh di-spill dong Nathan, gimana sih? Jadi kamu yang menginput gitu ya kalau ada orang mau pakai studio gitu gimana? Justru mahasiswanya yang input. Oh, Jadi mereka input iya, sendiri? mereka input Oke. sendiri. Karena ini web base ya. Oke. Jadi ada websitenya, mereka bisa akses, Ya. mereka bisa pilih misalnya mau booking studio di hari apa, Ya. durasinya berapa lama, alat yang dipakai itu apa aja. Jadi semua masuk di dalam database di sini Ya, di terdokumentasi ya, lah. dokumentasi Ya, betul. inventorinya jelas Inventorinya ya, jelas, keluar gitu. masuknya. Boleh Jumlahnya. di-spill ada apa saja di sini gitu ya. Jadi biasanya mahasiswa pinjem studio monitor gitu bisa. Atau nggak boleh? Studio monitor kita jarang, Pak, Ya. karena ini basicnya kita pakai buat kelas. Oh, Nah, oke. tapi yang sering dipinjam di sebelah Iya, sini nih, sebelah Pak. sini. Mikrofon Ini ya. mikrofon. Jadi mau ngetik pakai mic apa gitu ya kira-kira. Betul. Nah, ini ada Oke, mikrofon berarti mereka pinjem gitu ya? pinjam, begitu Oke. booking dan pinjam nih, misalnya ada Legendary SM57. SM57. Umum ya. Ini kita ada beberapa mic Legend, ada juga mikrofon yang mungkin jarang dilihat kayak gini misalnya. Ini ada mikrofon ribbon. Wow, ini ribbon. Ini ribbon nih. Hati-hati nih, nggak boleh jatuh nih. Jatuh langsung spoolnya. Iya, langsung. Di band 4 Putus. tahun ya. Iya. Nah, ini mikrofon ribbon. Nanti belajar juga cara kerjanya gimana. Ya, karena ribbon tuh memang ya sensitif sekali. Tapi juga bandanya, spoolnya sensitif banget. Betul. Makanya ini ada banyak busa. Bahan ribbon. Supaya empuk, ngindarin shaking yang keras gitu ya. Ini juga bisa dipakai sama mahasiswa tingkat atas. Kalau tingkat bawah belum bisa. Sampai direct box segala gitu ya, Ya, disiapin di box ya, ada. gitu ya. Ini DI. Ya. Terus karena kita punya audio for films, kita juga punya shotgun. Oke, jadi shotgun buat Buat syuting. mikrofon todong gitu kalau yang ini buat ambience gitu Buat ya. ambience bisa, buat dialog. Dialog. Tuh, ini shotgun Jadi kecil. sampai boomnya segala punya dong ya. Punya, kita punya Ya, bumpol. ini ya. Ini yang banyak dipakai Rode, Sennheiser, Sennheiser. Dynamic gitu ya. Mereka Shure juga ada, tapi film mungkin lebih banyak Sennheiser. Nah, Sennheiser, ini yang menarik nih di belakang saya tadi nih, kabel. Ini kan yang paling sensitif dan barangnya kecil-kecil gitu ya. Banyak turnovernya keluar masuk, Betul. miss atau gitu sering nggak, Nathan? Yes. Turnovernya tinggi, Pak, betul. Betul. Kalau miss, kita kebetulan punya sistem sendiri. Kita Betul. punya mengikat kabel ini per 6, Pak.
Oh, jadi setengah sudah lusin. ada. Setengah lusin. Jadi kita punya sistem kalau misalnya dia ikatannya kurang kita bisa tahu. Ya, jadi ke monitor tuh. Jadi Kurang kalau dua, gitu. kurang 2 ini kita kalau saya sama Nathan ini nggak segini kita tahu ini pasti kurang dari Ya, 6. betul. Ini tips and trick bagus nih buat rental company. Ya. Jadi detect-nya gampang. Deteknya gampang. Terus kita ngeluarinnya juga gampang. Gitu. Pertanyaannya dari mahasiswa diajarin gulung kabel nggak? Oh diajarin Pasti Pak. dong. Ini basic Son, tapi sepele. Ini sama kayak kamu nyiramin air kalau gulungnya nggak bener pasti mampet itu selang gitu. Iya. Nah, demikian juga dengan kabel. Diajarin Pak, bahkan kita kalau mahasiswanya gurunya asal-asalan kita tegor Suruh- Pak. Gitu suruh ya. gulung ulang. Saya gulung ulang. Kelihatan loh kalau gulungan ngawur itu pasti nggak akan rapi gitu. Iya, ini kan kelihatan cukup lah. Pasti nggak rapi dan pasti waktu dibuka lagi Kusut. Jadi ngawur-ngawur, lama. kusut gitu ya. Sampai juga headphone ya. Ya, di headphone sini komplit ya semua ya. Apakah ada juga communication juga? Enggak, kita nggak ada Jadi communication. nggak ada headphone yang langsung sama mikrofon gitu. Nggak ya? ada. Oke. Kita nggak ada communication. Nah, ini yang menarik Son, rada masuk itu patch cable gitu ya. Jadi memang Sini. semua disiapin ya patching. Betul, ya. ini Iya, patching, Oke. patch cable nih. Sebenarnya ada patch cable TRS kita nih kayak gini. Oke. Cuman tadi di sebelah Lagi dipakai. Ya, ya. Nah ini ada patch cable Bantam juga buat patch bay Studio 1 tadi. Studio 3. Jadi jangan dibayangkan ya Son ya, kayak misalnya rental company gitu ya, bayangin Rian dulu waktu kita gerbek total, ini nggak ada seujung kukunya gitu, tapi nilai-nilai yang diajarkan dari basic kepada mahasiswa itu yang penting gitu ya, supaya ketika mereka setia dengan perkara kecil, mereka akan dipercaya dengan perkara yang besar di inventory dan gudang yang besar, Ya. gitu kan kira-kira ya. Betul. Wah, kalau Nathan boleh di-spill backgroundnya selain di SAE ini sebagai supervisor sebagai apa? Saya cukup berbeda, Pak. Saya Apa itu? pengajar. Pengajar. Betul. Saya memang dari sejak di SAE saya ngajar di salah satu sekolah. Oke, sekolah apa? Sekolah umum atau? Sekolah sebenarnya jatuhnya itu PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Oke. Jadi itu salah satu bentuk pendidikan non formal sebenarnya. Kalau Which is formal, majornya ke arah majornya itu ke arah musik. musik. Betul. Oke, majornya apa musiknya kalau Nathan? Kalau saya sendiri dulu bass. Sekarang Bassis. ngajarnya gitar dan bass. Bahkan beberapa kali ngajar piano juga. Oh gitu. Betul. Semua ya pokoknya all round bisa semua ya musik Multi instrumentalis ya. Pak. ya. Multitasking. Jadi kalau yang technical ke Mas Rian, kalau yang nyeni-nyeni boleh ke saya. Jadi Nathan lebih banyak ke musik gitu ya. Betul, saya ke musik. Spill dikit nih, perpaduan antara pentingnya pengetahuan musik atau pemusik yang punya pengetahuan dasar pro audio, apa sih yang dirasakan Nathan? Oke, pasti berhubungan dengan teknologi, Pak. Zaman sekarang kan teknologi makin canggih, kita bisa produce dengan mudah di rumah, Ya. gitu. Dan dengan punya pengetahuan produksi, gitu kan, cara merekam yang baik, lalu menggunakan equipment yang tepat, pasti kita punya produksi yang kualitasnya nggak kalah dibanding studio bahkan. Ya. Karena di rumah sendiri pun bisa ngerjainnya, Ya. gitu. Dan itu buat saya juga membantu diri saya sendiri, gitu. Akhirnya ya ketika mau planning bikin lagu gitu misalnya, jadi punya tahu nih strategi-strategi yang tepat, audionya tuh seperti apa sih, targetnya tuh jelas jadinya. Wow, keren. Beda ya kalau yang ngomong Pak Guru gitu ya. Rapi dan cukup terjelaskan. Jadi supaya netizen se-Indonesia Raya juga bisa belajar bahwa dasar-dasar musisi juga nggak bisa kekeh kaku-kakuan. Lu nggak ngerti nih engineer. Engineer juga wah itu lu nggak ngerti audio. Itu yang sering banget saya sampaikan sama Raja Terakhir gitu ya. Musician versus engineer. Itu kita itu nggak saingan. Kita itu justru saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Makanya basic-basicnya pro audio engineer juga perlu tahu dasar musik, Betul. musisi juga perlu tahu dasar dasar. supaya bahasanya sama gitu ya. Betul. Bahasa yang satu amplitudo, yang satu frekuensi, gitu. Ya. yang satu nada. Iya. Dinamika. Padahal Betul. sebetulnya semuanya itu nyambung semua secara ilmiah ya. Keren banget. Kolaborasi kita semua. Sorry ya diganggu kerjaannya Nathan, kita mau gerbek lagi yang lain. Lanjut, Rian silakan. mau kemana lagi? Kita ke sebelah. Siap. Thank you banget Nathan. Ya. Thank you banget. Thank you Nat. Yo Mas. Thank you Nathan. Nah, sekarang kita masuk ke ini namanya apa Rian? Ini kita Studio 3 nyebutnya.
Studio 3. Jadi kita ada studio 1, studio 2, studio 3. Nah, ini kalau studio 3 ini kita khusus untuk mixing, nggak buat take gitu. Jadi overall perangkat-perangkat di sini kita maksimalkan untuk kebutuhan mixing dan mengajar mastering. Tapi nuansanya kayak studio mastering ini, nggak ada mixernya gitu kalau Betul. Karena mixing sebenarnya mixing dan mastering sih ruangan ini. Jadi gitu. mixingnya lebih digital, jadi nggak ada Nggak fadernya ada kelihatan fader. gitu ya. Jadi semua menggunakan outboard, pakai PHP juga, tapi semua diinjek ke dalam DAW. Siap. Waduh, Gitu. ini legend banget nih Son. Saya jual dulu cukup lama banget ini. Platinum 4 gitu, mix master. Waduh, ini biasa banyak dipakai, radio FM aja pakai karena output terakhir masukin ke mix master, langsung lebar gitu. Langsung rasanya. lebar. Ini opto kan dia kan. Kompresornya pakai opto, jadi enak banget buat mastering gitu. Focusrite Platinum 4 mix master. Apalagi nih Rian? Terus ini ada reverb juga, dia ada Bricasti. Bricasti. Oke. Terus ini ada efek ya berarti ya. efek, equalizer, EQ, midside, Equalizer lebih ke EQ ya. EQ. Parametric EQ ya berarti ya. Dia ini iya parametrik. Ya kan, jadi berapa band ini kalau kayak gini? Dikit cuman 3. 3 band ya. Oke, terus distressernya pakai Dari kompresor, distressor, Empirical Lab Sound. Collapse. Ini sering banget diminta sama band bule. Gitu ya, masih Distressor. Masih sering banget ketemu band bule itu pakai distressor. Nanti kita punya. ini bedanya kalau dosen tapi sekaligus pelaku gitu. Jadi ngerti riders. Ngerti riders bener. Ini bule sering pakai ini, Raisa juga kemarin pakai ini. Tapi Request ya bahkan ya. Raisa bawa sendiri. Kalau bule request. Ya, kalau Raisa punya Rizal tuh berarti. Terus ini apa nih? Ini Clariphonic EQ. Oke. Ini Aurora sound cardnya. Apa namanya? Audio interface. Audio interface link ya berarti Links. ya. Terus ada ini apa lagi nih? Nah ini ada Nuage system, ini tuh Dante sound card, audio interface tapi Dante. Jadi sebenarnya ruangan ini kita bisa konekin ke ruangan lain melalui Dante. Oke, which is Nuage ini adalah Yamaha ya. Yamaha, sebetulnya. betul. Untuk Yamaha Nuage. Dante lebih ke untuk connection atau ke apa sebenarnya Nuage? Nuage ini kita pakai buat connection dan juga buat insert outboard. Oh bisa insert outboard juga? Karena dia masuk ke PCB Pak. Oke, makanya ada patch B di sini ya, tinggal mau connect kemana ya. Jadi ini tambahan aja, tambahan dari links kita tambahin ke sini. Tapi selain buat outboard, kita juga bisa pakai buat connect ke studio-studio lain di luar studio 3 ini. Terus ada SPL juga ya? Ya, SPL ini channel 1. Oh ini headphone ya, headphone Ini monitoring ya? Enggak, ini preamp. Oh preamp malah? Iya, ini preamp plus channel strip sebenarnya preamp dan EQ. Ya. Jadi kalau misalnya mau ada rekaman di sini, kita bisa masukin preamp ini. Terus di atasnya ada Dangerous, ini kompresor mastering juga. Nah ini preamp juga, Focusrite Octopre. Mantap. Gitu. Terus Monitornya ini ada vokal, terus saya lihat ini apakah memang surround atau sudah Dolby Atmos juga? Ini kok ada atas? Ini ruangan selain buat mixing mastering juga dipakai buat mixing Atmos, Pak. Wow, which is Atmosnya berarti berapa nih? 714. 714 ya? Ya. Oh ya ini 4 ya, jadi kelihatan ya, jadi top. Yang ear levelnya 7. Ya, betul. Jadi semua 7 di bawah, terus ada 4-nya di atas. Wah, jadi sudah bisa dipakai untuk Dolby Atmos Betul. mixing juga. Dan ini juga sudah didatengin sama Dolby Apex ruangan ini. Certified? Certified secara technical certified. Oke. Cuman memang kita tidak pasang certifiednya itu. Tidak dia karena memang untuk kepentingan edukasi. Edukasi ya. Gitu. Tahu, Bukan jadi untuk jualan disewain gitu. betul. Kan. Tapi secara technicalnya sudah. Nah ini mainan-mainan ini seru nih. Rian boleh tolong dijelaskan? Rian. Ini koleksi baru kami ini Pak. Wih, itu dia. Ini mainannya seru di soalnya. Ini ada apa aja nih? Ini kebetulan koleksi baru kami. Kami punya kelas namanya Sound Design. Sound Design. Nah, ini modular system. Kita juga masih nyicil barang-barangnya karena lumayan harganya. Nah, ini diperuntukkan buat mahasiswa untuk coba-coba mendesain suara. Ini kan isinya osilator, LFO, envelope gitu isinya. Gunanya untuk apa sebetulnya? Boleh tolong di-spill. Untuk osilator. Jadi mereka ini mahasiswa diminta untuk mendesain suara sendiri dari scratch, dari nol banget gitu. Nah ini bisa dipakai, pakai sistem seperti ini, kabel patch-nya bisa pinjam di ruang supervisor yang tadi. Ini intinya mereka experience
mendesain suara. Misalnya ada sebuah kelas sound design tuh tantangannya adalah bikin suara mobil pakai synthesizer kayak gini gitu. Pakai synth seperti ini. Ini Behringernya sebenarnya cuma frame-nya saja ya, dan ini kita bisa isi apa aja gitu. Betul, jadi kita bisa nambah modular-modular yang lain. Which is ini sebenarnya beda-beda semua ya, ada Mordak. Ya, ini ada Behringer juga. Mostly kita masih ada beberapa Behringer sih. Terus ini yang untuk masih sama buat sound design. Ini ada Volca, tapi sebenarnya buat kayak bikin lagu gitu. Ini ada drum machine, ada bass modular gitu. Mostly untuk ngerjain. Seru ya Son mainannya ya. Jadi betul-betul mahasiswa dilatih, diajar bener fungsi dari every single tools ini supaya untuk memaksimalkan kerja mereka ya. Ya, ini untuk kelas EMP juga sih Pak. Electronic Music Production. Electronic Music Production. Which is itu tadi masuk dalam satu kayak bagian sendiri, penjurusan sendiri. Masuk ke musik dia. Ada kita satu kelas khusus untuk musik. Rata-rata musician juga gitu atau? Mostly kita rata-rata musician yang pengen upgrade. Jadi misalnya saya adalah musisi, produser, terus dia mau belajar hal-hal baru, rekaman yang baik gitu misalnya. Ataupun produce musik-musik barunya dia gitu. Pak dosen seneng nggak sih kalau ada murid-muridnya sekarang ada di industri gitu-gitu dan boleh di-spill mereka sudah ada di mana aja ya? Justru itu kenapa saya terus ngajar itu Pak, karena saya senang ngelihat murid-murid saya udah aktif di industri sekarang gitu. Ya. What a happiness ya, ngelihat orang yang diajar berhasil gitu ya. Bangga gitu. Lebih ke, wah dulu belajarnya ini sekarang udah menang FFI, kemarin ada satu murid kami menang FFI. Wow. Ada yang sebagai sound designer film. Sound designer film. Terus boleh di-spill dong siapa itu ini? Namanya Ridho Fahri. Ridho Fahri, filmnya aduh, aku filmnya nggak tahu malah. Tapi supaya menginspirasi netizen se-Indonesia Raya bahwa ternyata industri film juga masih butuh audio gitu ya. Terus ada apa yang kerja di Erwin Gutawa Production itu ada Ridwan di situ. Terus ada juga yang sekarang kerja di brand kayak di Yamaha gitu. Itu juga ada beberapa mahasiswa kami gitu. Dan jadi juga banyak yang di live. Banyak misalnya orang-orang di rental audio. Betul. Gitu ya. Ada yang di rental audio, ada yang kerja sama band, misalnya in-house engineer gitu. In-house engineer untuk band-band teman-temannya mereka gitu. Tapi kan nggak apa-apa juga. Bahkan sekarang ada musisi nih, salah satu murid kami yang viral, namanya Yosua Simajuntak, itu dia jalan dengan nama panggungnya Dia namanya. Dia. Nah itu yang bikin lagu Ea itu dia. Si Yosua, terus bikin kemarin baru viral lagi yang sama Indah Kus tuh dia, itu mahasiswa kami sampai juga. Kompos lagu juga. Kompos lagu juga. Wow. Yang dangdut, hipdut itu. Tengsi dan teman-temannya itu kebetulan ada beberapa murid kami yang kerja di Anti Seneng Norma. ya kalau ngeliat. Seneng banget Pak. Anak-anak kita ternyata bisa menemukan jalan ninja masing-masing gitu ya. Seneng banget Pak. Jadi kayak wah nih lucu nih. Jadi kita perlu loh. Jadi netizen itu kita nggak perlu saling menghakimi, wah saya soundman deso, wah saya nggak percayalah. Setiap kita engineer itu punya jalan ninjanya masing-masing dan semuanya fair aja, nggak ada yang salah, nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih jelek, nggak. Ada yang jalan ninjanya jadi pedagang. Emang itu lebih jelek? Nggak juga, karena butuh orang yang ada di industri di dagang. Ada juga yang sebagai sound engineer, ada juga sebagai pengusaha filmnya juga ada gitu ya. Betul. Ada juga yang di technical, ada juga di managerial. Kan ngajar juga kan yang di pentingnya manajerial ternyata kepake ya. Ternyata kepake. Saya nggak pernah kepikir soalnya. Manage orang tuh ada ilmunya ternyata gitu. Ngelatih teamwork, ngelatih. Tadi kita bicara sama Nathan, dilatih juga ini ternyata peminjaman barang, bagaimana inventory dari sebuah rental production kan kalau enggak hilang kabeh Son gitu. Betul. What next Rian? Kita punya satu lagi studio di bawah. Siap. Kita lihat demo room dulu Pak. Siap. Ini ruang dosen kalau ini. Nah ini ada ruang demo room. Oke. Ini jarang ada yang masuk, memang posisinya di pojok ya. Wow. Nah ini kita nyebutnya demo room atau lecture room 2. Ini adalah mixer ketengan. Dia mixer talk. Ini semester 1 pasti masuk ke ruangan ini, pasti belajar dengan mixer ini. Full analog. Dan ini kayak tadi saya bilang, ini tidak terpasang apa-apa. Jadi kalau dia mau pakai, dia harus colok sendiri.
gitu ceritanya. Nggak terpakai maksudnya betul-betul colok sendiri. Betul-betul colok sendiri. Oh, Jadi ini kalau di belakang nih apa namanya mikrofonnya, insertnya itu semua jadi harus atur sendiri Harus gitu atur ya. sendiri, Lihat belakangnya. Ini sampai lumeng kabelnya aja masih keluar gini nih, Iya, fleksibel. ini fleksibel kabel sebenarnya buat meter bridge di atas Iya, ini. buat nyambung meter bridge ya. Cuman kami nggak pasang meter bridge-nya. Monitornya legend ini. Genelec. Genelec. Nah ini sama Pak. 20. Oh masih ada. Nah ini sama Pak. Kita kalau di kelas demo room juga ngajarin sequence nyalain matiin. Gitu. Kenapa kita pakai Genelec? Karena dia ada saklarnya di belakang. Gitu. Jadi urutan nyalain, urutan matiin. Sesuatu yang basic itu penting ya. Nah, netizen se-Indonesia Raya, ini mumpung kita ketemu siapa penjahat di belakang ini semua, kita langsung gerbek. Mohon izin, terima kasih sudah digerebek, direcokin. Sama-sama. Jadi Kamu yang terima kasih. Dimampiri loh ini. tak kasih tahu ya, ini angkatan awalnya Adam dan Hawa atau SAE bikin gitu ya. Jadi Awal-awal banget. boleh ngobrol dikit-dikit dong, Boleh, Mas boleh. Yanda. Jadi ini Dinosaurus. sekarang dia Dinosaurus bukan SAE. dia yang ngomong loh ya. The man behind the gun. Yanda share sama netizen se-Indonesia Raya. Sekarang di SAE ini sebagai apa dan dulu boleh di-spill dong sejarahnya gimana? Oh, oke. Nama saya Yanda. Saya tuh dulunya pernah berkuliah di SAE, Pak. Oke. Terus Which is di SAE. SAE Singapura saat itu. Jadi lulus di SAE Singapura. Di Singapura. Pas kembali ke Indonesia, SAE buka, lalu saya di hire lah di Jadi termasuk pertama kali memulai gitu. masih nembok. Waduh. Masih benar-benar masih sampai di jadi tukang juga dulu. Nukang juga, benar. Jadi tapi itu Kelihatan ya. Jadi multifungsi bisa semuanya. Jadi memang tujuannya kan dulu awal itu buka SAE itu kan masih dari scratch banget Pak gitu. Jadi memang dari awal kami mendesain kurikulumnya, silabusnya itu kebetulan dikasih kebebasan. Jadi kan saya melihat adanya kebutuhan di Indonesia seperti apa, kami adaptasi ke situ lah. Gitu. Sorry nih, berarti itu belum yang di sini di Pejaten ya? Belum, Itu masih di zaman FX, ya? gitu. Jadi di FX tuh masih ruangan kosong, saya datang ini konsol masih di bawah semua, kami solderin dulu, saya solderin sampai malam. Waktu studionya masih Pak Pak Didi, Lamesa saat waktu itu yang di ini FX dulu saya Musik. recokin loh, karena saya masang klap di bawah jedang-jedung, dia buat ngajar. Iya, diserang dari bawah. itu sebelum ada serangan negara api itu waktu itu. Iya. Ya itulah, jadi saya Dari zaman FX ya. dari zaman intinya. FX. Itu 2000 berapa itu ya? 2011. 2011. 2011. Jadi udah mulai di Which is itu sudah lulus sebelumnya di Singapura SAE 2008 selesai di sana. betul. Ya. Lalu mengajar. Udah kelihatan kan umurnya kan? Jadi saya banyak di balik layar. Gitu. Makanya bilang dinosaurus ya. Makanya saya bilang, saya spill tadi ini penjahat di belakangnya. Semuanya itu ternyata ini nih manusianya ketemu akhirnya. Iya, itu yang melahirkan banyak lah sekarang. Semoga informasinya kan intinya kan awalnya emang cuman bukan untuk menggurui ya Pak. Maksudnya kita kan mau sama-sama membangun lebih baiklah industri audio. Sebenarnya Indonesia tuh keren banget gitu loh. Kita tuh industrinya besar, di Asia besar banget gitu kan. Lalu orangnya banyak yang pinter-pinter, hebat-hebat gitu loh. Lalu Eventnya lebih banyak. lebih banyak. Tapi emang misi saya pertama kali ke pendidikan itu cuma satu, sebenarnya regenerasi. Itu kan penting kan, regenerasi. Karena kita sampai kapan sih gitu kan. Yang penting regenerasi menjadi lebih baik gitu. Semoga membawa dampak yang baik ya, yang positif gitu. Dan spirit kami Pak Yanda juga Rian gitu ya, kita itu ada di sini Promedia Innovative Solution Channel juga sama sekali bukan untuk menggurui, ngajari, keminter. No, kita justru berbagi edukasi, memberikan inspirasi karena banyak banget ya di komen-komen kita ini yang nanya, Pak Yuswa rekomen dong sekolah audio di mana sih? Pak Yuswa mesti daftarnya kemana sih gitu. Nah, boleh bantu di-spill. Jadi kalau ada netizen yang kepingin belajar, sebetulnya apa sih yang harus dilakukan? Iya. Jadi kan daftar ke sini itu gimana? Oke. Nggak ada syarat khusus sih, karena kan kalau namanya kami menerima calon mahasiswa tidak perlu ada basic apa, karena disinilah malah kami coba menuntun mereka, mengajarkan dari basic ya gitu. Justru lebih baik kan.
Jadi semua disamaratakan. Yang punya ilmu pun nantinya, tadi dulu ya, kita belajar bareng-bareng. Yang mau daftar yang penting lulus SMA. Yang pertama itu. Itu yang kedua, tidak ada gangguan pendengaran yang pasti itu kan. Gitu. Yang ketiga pasti mau belajar. Sure. Gitu. Itu penting banget karena kuliah dimanapun, bidang apapun itu semua sama, namanya belajar itu ada yang harus diikuti step by stepnya. Jangan minta instan gitu, karena sesuatu yang instan pasti, contohnya gini gampang, kita bisa belajar dari mana aja Pak gitu. Maksudnya dari YouTube, dari LinkedIn, zaman dulu sekarang LinkedIn Learning ya, dulu lynda.com segala macam. Banyak kok itu medianya, cuman kan kalau kita belajar ada yang menyusun kurikulum silabusnya, kita dari merangkak sampai berlari nantinya. Jadi memang step by stepnya diarahkan di sini gitu. Dan audio itu kan kadang kalau saya bahas di SAE itu audio tidak hanya musik sebenarnya kan. Kita bicara banyak banget karena audio itu kan multidisiplin. Tadi kita lihat film gitu, animasi. Itu makanya itu kan satu ekosistem ya. Jadi bukan melulu kita membahas mengenai musik, ada speech yang sederhana kan. Satu mikrofon, satu pembicara, gimana caranya dia ngirim pesan apa, pesannya sampai, itu yang penting kan. Itu paling sederhana sebenarnya. Sampai kita ngomongin film skala besar, kita ngomongin animasi dan lain sebagainya. Jadi audio itu banyak sekali, dan juga karena disiplin ilmunya banyak, jangan menutup mata untuk belajar yang mungkin beririsan dengan audio. Nah di sini diajarkan seperti itu sih. Ngubunginnya kemana? Boleh ditulis di sini. Bisa langsung ke websitenya SAE, atau paling gampang ikutin Instagramnya SAE Jakarta. Itu di situ banyak informasi mengenai open house. Itu lalu kami juga suka bikin seminar yang tidak berbayar pastinya, workshop tidak berbayar gitu. Tujuannya hanya untuk memberikan informasi, edukasi, dan sering kerjasama dengan beberapa brand juga untuk mengadakan seminar dan publikasi lainnya. Itu boleh ya, Yanda? Boleh datang, terbuka aja, tinggal nanti datang. Promedia juga bikin di sini, kita kerjasama gitu, mengedukasi bareng-bareng mahasiswa juga lokal, juga orang luar juga bisa datang untuk belajar sama-sama ya. Betul, jadi bisa ke websitenya, atau paling gampang zaman sekarang follow Instagramnya SAE Jakarta. Nanti di situ banyak informasi sih gitu. Saya nggak mau terlalu maksudnya kita berbagi aja, karena buat saya belajar dimanapun sama, buku yang kita pakai sama, tinggal menyampaikan aja yang berbeda gitu. Keren banget. Lebih keren begitu. Sorry ya, kita gerbek lagi kemana-mana. Monggo silakan Pak, saya lanjut bekerja. Sampai ke dapur, sampai kemana kita mau gerbek semuanya. Monggo silakan lah gitu. Siap, netizen se-Indonesia Raya ikuti terus bersama dengan saya, Yanda. Jadi sebagai apa? Saya Kepala Program Konsentrasi Audio sekaligus Campus Operation Assistant Manager. Pokoknya kui, panjang banget soalnya. So, kita lihat fasilitas apa yang ada di SAE Jakarta Capcus. Nah, dari mini teater nih kita selasar gitu ya. Ini menuju kemana nih Rian? Ini kita mau jalan ke auditorium. Tempat acara. Nah ini sebelum auditorium ada ini nih. Ini lounge. Student lounge kita nyebutnya. Nyantai. Untuk gitu nyantai. Ya, jadi tugas. Kalau mahasiswa mau ngerjain tugas sampai malam bisa di sini. Art banget ya suasananya. Iya. Mantap. Nongkrong. Keren banget. So welcome to SAE Auditorium. Nah ini tempat kita kalau ngadain acara ataupun ada acara-acara eksternal di sini. Nah ini keren. Nah ini juga betul digarap akustiknya terus. Oh ini yang sering kali ada acara-acara, ada launching, ada edukasi gitu ya, workshop edukasi di sini. Boleh dong Rian nanti Promedia kalau kapan-kapan kita bikin event bareng gitu ya. Boleh banget Pak, boleh banget. With SAE. Boleh banget kita open buat berbagai macam brand juga. Digantung linernya juga boleh kita bawa tower lift gitu ya, misalnya untuk jelasin speaker untuk live. Terus ini juga dipakai untuk kelas live sound. Jadi kalau misalnya ada kelas-kelas berhubungan dengan live sound itu kita kerjain di ruangan ini. Gitu. Jadi kadang juga bisa musik segala juga bisa, boleh di sini. Gitu. Boleh. Jadi kalau mau ada band itu kita bisa mixing gitu ya. Kita juga pernah ngerjain. Bahkan ini bisa buat rekaman sebenarnya Pak. Saya pernah rekaman di sini, rekaman big band karena kalau di atas tuh kan nggak cukup. Jadi saya arahkan mahasiswanya untuk rekaman big band di sini. Kapasitas bisa muat berapa? Ini sekitar 80, tapi kalau nyaman di 60. 80 tuh udah mepet-mepet. Dan juga untuk kuliah umum juga bisa ini ya? Iya, kuliah umumnya di sini juga. Mixernya FOH pakai apa ini Rian? Nah, di sini? Ini mixer kita banyak ininya nih Pak. Banyak perubahannya. Langsung nih, QL5 langsung dari belakang langsung QL5. kelihatan ya. Nah ini mixer ini dari zaman saya belajar dulu. Saya mulai dari belajar Allen Heath. pakai GL 2400 nih. Ini
mixer Jadul. legend juga nih. Legend ini jadul. Jadul. 400. Ini mixer belajar saya dulu pertama kali pegang ini. Kayak tadi saya bilang, ini kita mulai dari analog dulu. Ya. Jadi kita tetap ada mixer analog di sini buat belajar routingnya gimana, aux-nya gimana, matriksnya seperti apa, grouping dan teman-temannya. Nanti kalau udah hatam di sini baru pindah ke Digital. Digital. Which is digitalnya pakai QL5. Ya. Stage rack ada di depan ya. Saya berarti ada ya? di depan. Ya. Kita Bisa sampai berapa input? untuk QL kita punya 16 input Ya. karena ada TIO 16 di sana. Oke. Tapi kalau analog ini kita di sana ada junction box juga. Itu ada 24 kalau nggak salah. Ya ini lebih ke untuk aplikasi live dan kumpul dan mahasiswa yang rada banyak gitu kelasnya ya. Ya, ada banyak belajar. Enak dan cukup gitu ya. Misalnya akustiknya juga nggak terlalu yang ngegaung dan masih warm ini segini nih hangat banget suasananya. Cukup. Gitu ceritanya. Mantap Surantap. Yuk. Mana lagi? Let's go. Masih banyak Pak. Masih banyak Pak. Wah, ini pokoknya sampai keser-keser tele-tele pokoknya. Masih Ini banyak, kita Pak. langsung grebek semuanya. Nah, seperti apa sih ngajar tentang film? Ini Iya. ternyata suasananya kayak gini nih. Nah ini kita nyebutnya editing room. Ini ada mahasiswanya biasanya. Selamat siang, sorry ya ganggu ya. Enjoy, lanjut. Iya. Nah ini dipakai biasanya buat ngedit-ngedit filmnya mereka. Oke. Ditaruh di sini, nanti ngedit, baru nanti di screening ke mereka. Nah ini ada layar gede buat kita nonton bareng-bareng nih sebenarnya ada sofa gitu. Jadi justru untuk nonton hasilnya film gitu ya. Gitu ceritanya. Oke. Nah, kira-kira yang seperti ini apa sih yang kalian lakukan, yang kalian kerjakan di sini ini lagian? Sekarang aku lagi kerjain tugas untuk kelas besok. Dia juga lagi kerjain tugas untuk pelajaran TV series. Pelajaran TV series. TV series apa itu? Tentang apa tuh? Pelajaran tentang skrip, Skrip. tulis Oke. skrip, jadi Oke. naskah kayak ini. Oh, sampai nulis skrip pun juga diajar di sini Iya. juga. Wow. Iya Sama gitu. yang selanjutnya, bukan sekarang sih, kita nanti harus presentasi role kita Oke. di depan dosen yang kita mau jadi apa, misalnya kita mau jadi sutradara, Oke. director, Gitu ya. seterusnya ya. Gimana? Seneng nggak belajar film di sini di SAE? Seneng ya? Dapat pelajaran-pelajaran sama experience yang unik. Wow. Jadi dapat banyak hal lah ya dari Yes. SAE ya. Betul. Asal dari mana? Dari Jakarta, Dari Jakarta. Namanya siapa? JJ. JJ. Dan kamu? Darren, Darren. Dan salah satu mahasiswa udah semester berapa di sini? Sekarang aku lagi di semester terakhir. Oh, semester terakhir. saya Darren. semester 4. Semester 4. Iya. Jadi kalian tugas ini langsung juga bisa ditampilkan di Betul. screen gitu. Nanti terus hasilnya seperti apa ditonton gitu ya. Bisa. Keren Pak dosen. Luar Yuk. biasa. Thank you ya. Thank you Sorry ya, thank you ya. digangguin Thank you, Thank you sorry ya. ganggu. Thank you. Kita lanjut lagi. Ini namanya tadi studio Editing shoot. editing Editing shoot. shoot. Oh, suite. Oke, editing shoot. Ya. Editing shoot. Editing room. Nah, itu. Nah terus ini ada lab. Ah, ini yang keren nih. Oke, Mau ke wah sini? ini kayak suasananya kayak di iBox nih, Rian. Di iBox. Tinggal ada handphone gitu. Enggak, yang enggak ada harganya dong. ini Iya. ini apaan nih, Rian, untuk Ini sebenarnya kelas, tapi kita nyebutnya lab 2. lab 2? Jadi kalau misalnya ada apa namanya kelas kuliah itu kita bisa lakuin di sini dan mahasiswa dapat 1:1 ya, mahasiswa dapat 1 komputernya kalau memang dia harus ngedit gitu. Dan semuanya iMac on gitu. Betul. Di sini nggak ada Android. Kita Mac semua di sini. Wah, keren banget nih. Nah, ini ada 15 kalau nggak salah, ada 15 komputer, 1 lab dan ini bisa connect ke sebelah. Dan ininya dong 80/40 ini. Waduh. Genelec ini itu studio monitornya ini sekaligus speaker top 6,5 inch. Biar bener Pak bunyinya. Bener karena speaker jujur gitu kan. Supaya hasil dari apa yang dikerjakan, diedit, di mixing keluarnya juga Betul. apa adanya. Tapi by the way ini kok seakan-akan kayak partisi apa nyambung juga gitu, Rian? Ah, ini partisi Pak sebenarnya. Jadi kalau misalnya kami butuh kelas dengan mahasiswa Lebih lebih banyak. dari 15 gitu ya, kita bisa join ruangan ini. Oh, boleh dilihat Boleh. sebelahnya kira-kira Boleh kita ke seperti sebelah? apa? Apakah juga masih bernuansa iBox? Masa iBox.
Nah ini sebelahnya. Nah, ternyata bener Son. Ini lebih dari iBox karena iBox nggak mungkin display iMac sebanyak ini gitu ya. Iya betul. Ini kita ada lab satu lagi. Ini khusus buat audio biasanya karena ada beberapa perangkat-perangkat Ableton di sini. Nah ini kelas audio, mostly Ini kerja kelas di sini. audio Ableton-nya untuk ngajar apanya nih? Bikin musiknya. Bikin atau- musiknya. Oke. Nah, jadi electronic music production itu kita perlu namanya Ableton Push. Karena kami di SI ini kan Ableton Training Center. Ableton Train, oh pantesan. Ah. Tadi pas waktu masuk lagi parkir aja udah ada Ableton Training Center. Iya gitu betul. ya. Jadi kami harus punya barang-barang seperti Ableton Push Iya. dan juga Ableton-nya gitu. Jadi buat sampling musik mau bikin musik Iya, apapun lah musik ya. udah apapun bisa ya. betul. Dan kami juga pengajarnya kan juga Ableton Certified Trainer namanya Mas Lawrence. Oke, Gitu, jadi jadi- ada dosen yang memang certified Ableton trainer ya. Betul. Jadi kami semua Ableton, kenapa bisa disebut Ableton Training Center? Karena kita punya fasilitasnya dan juga punya trainernya. Yap. Dan mereka juga support juga ya tentunya ya. Betul. Senang banget karena memang industrinya terus terang ngomong yang namanya sampling gini one of the best lah Ableton. Ya, sekarang populer sekali ya Ableton. One of the best. Ini lagi nyala nih mainannya Ableton-nya. Eka Gustiwana nih kayak gini. Iya. Gitu. Nah, ini overall seperti ini. Nah, ini kalau tadi ngelihat partisinya bisa Oh, ini kita ya. Jadi buka. waktu dibuka kita bisa gabung gitu ya. Betul. Ini kita bisa gabung jadi satu kelas besar gitu. Which is ini namanya Lab 1. Lab 1 tadi Lab 2. Wow, keren banget. Oke. Satu lagi kita ke sebelah sana. Ternyata Buat film, Pak. masih banyak sekali fasilitasnya yang Masih belum yang dilihat ya. belum. Nah, ini Bapak Joko. Waduh, permisi Pak Joko. Sih, Pak ya. Ini suasana lobby di SAE ya, keren ya. Jadi resepsionis gitu. Lalu di sana ada ruang tamu nih ya, ruang tamunya ini bisa dilihat ya. Enak banget ya. Terus ini langsung nyambung ke tangga waktu kita ke lantai 2 tadi. So, kita lihat ada apa lagi, satu lagi yang di movie. Let's go, cus. Oke, ini disebut apa nih Rian? Ini kita nyebutnya soundstage. Sound stage. Ya, ini buat teman-teman film kalau memang dia perlu bikin film dengan background green screen gitu. Jadi ini sebenarnya belakang ini ada green Ada screen. green screen, pantesan dari bawah sudah dicat green juga gitu ya. Iya, betul. Dan ini kalau pas nggak ada itemnya nyambung green semua. Gitu. Betul, nyambung green semua. Jadi buat Nah, ini animasi, buat nempel backgroundnya apa, dia langsung. Jadi buat ngetik green room. gitu ya. green room. Nah, ini kebetulan karena belum ada syuting jadi kita pakai buat kelas gitu. Jadi sampai dipakai syuting juga ya di sini. Pakai, bisa pakai. pakai ini ya. Bisa banget. Saya pernah masukin mobil ke sini. Oh iya? Iya, Masuk. Oh dari sini. Oke. Ini ada pintu, terus dibuka. Iya. Kan itu parkiran sebelahnya itu masuk Oke, mobil ke sini. pantesan saya tadi nggak boleh parkir di situ. Karena mau masuk mobil soalnya. Iya. Jadi memang ini untuk set yang besar-besar, set yang khusus itu bisa dilakuin di green room atau Sekali lagi sound namanya stage. green room. Namanya sebenarnya namanya sound stage. Sound stage. Gitu ya. Ini pakai proyektor ya langsung. Iya, ini Jadi- pakai proyektor. Dan ini portable ya karena secara fungsi langsungnya lebih ke green room. Green room betul. Green screen belakang. Green screen belakangnya. Itu Akustik juga sudah betul-betul disiapkan ya semuanya. betul. Akustik ini di Panel-panel. ya akustik di level cukup saja sih Pak. Iya, iya. Kalau ini. Karena ya nggak terlalu dead gitu ya. Iya nggak terlalu dead. Mantap. Gitu. Oke. Aman Pak? Aman. Udah di lantai 1 udah semua. Kita ke atas. Balik ke atas. Nah ini salah satu kelas animasi. Cuman kebetulan pas lagi ada kelas sound. Jadi kita nggak bisa grebek daripada gue diomeli dosennya gitu ya. Jadi grebek di studio 1, 2, 3 dan area ngetiknya, area akustiknya seperti apa, auditoriumnya seperti apa. Ikuti Pak Lurah Promedia. Cus! Pantengin terus, tulis di kolom komen, share, like, bagi sebanyak-banyaknya supaya jadi berkah. Maju terus pro audio industri di Indonesia bersama Promedia Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Peace! Pro Media, we serve you better.